Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Pak Dr. Junif Ismail. Pertama, apa yang saudara pahami tentang manajemen proyek? Manajemen proyek adalah sebuah kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian dari sebuah proyek yang di dalamnya itu ada unsur pembiayaan, waktu yang sudah diatur, ditentukan, sehingga hasil dari proyek ini bisa efisien, efektif, dan tepat waktu. Itulah manajemen proyek. Lalu yang kedua, apa saja hal krusial yang perlu dikelola dalam manajemen risiko sebuah operasi bisnis? Dalam sebuah operasi bisnis, manajemen risiko yang harus diperhatikan atau aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah satu, identifikasi risiko. Risiko itu harus diidentifikasi sehingga kita bisa mengetahui potensi risiko yang bisa menghalangi tujuan dari perusahaan itu. Yang kedua, memperhitungkan risiko itu. Eh, Kemudian melakukan penilaian terhadap risiko, asesmen terhadap risiko. Di dalamnya terdapat evaluasi salah satunya, sehingga dari situ kita bisa menilai seberapa besar dampak risiko itu akan terjadi pada operasi bisnis kita. Yang ketiga adalah penyelesaian risiko atau risk statement. Di dalamnya bisa mitigasi risiko atau bisa mengalihkan risiko berupa asuransi atau juga menerima ini resiko dengan menyelesaikannya, melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah evaluasi dan pengawasan. Kenapa? Karena dalam sebuah bisnis resiko itu dinamis sehingga kemudian harus selalu dilakukan evaluasi, ada audit internal dan pengawasan manajemen yang harus selalu dilakukan. Yang ketiga adalah pola komunikasi dan apa namanya komunikasi dengan internal manajemen sehingga kemudian antara manajemen puncak, manajemen risiko dan tim operasional itu terdapat komunikasi yang baik. Lalu kemudian harus ada pemahaman tentang kondisi eksternal dan kondisi internal daripada lingkungan bisnis kita. Sehingga kita bisa mengetahui tentang dinamika organisasi di dalam perusahaan, kita bisa memahami situasi politik, situasi sosial dan lain sebagainya sehingga uh, resiko-resiko bisnis itu bisa diprediksi. Yang ketiga adalah soal tentang sustainability menjadi isu penting dan global, termasuk dalam manajemen operasi. Apa yang saudara pahami tentang itu dan jelaskan tentang cakupan dalam manajemen operasi serta kenapa penting terutama untuk Indonesia. Manajemen operasi dalam sebuah operasi sustainability dalam sebuah manajemen operasi, terutama dalam melakukan produksi, tidak hanya mengedepankan efisiensi dan efektivitas atau hasil daripada produksi itu, tapi kemudian bagaimana produksi yang dihasilkan itu tidak menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan, tetap mengedepankan keberlanjutan sehingga kemudian hasil produksi yang dihasilkan tidak memberikan impact terhadap lingkungan, terhadap kondisi sosial dan terhadap kondisi ekonomi kita. Nah, aspek-aspek atau cakupan apa saja yang menyangkut sustainability dalam manajemen operasi itu ada tiga aspek sebenarnya. Aspek manusianya atau people dalam hal ini produksi dalam manajemen operasi produksi diharapkan karyawannya bisa disejahterakan, tapi masyarakat di lingkungan sekitar operasi produksi perusahaan itu juga bisa terjaga keselamatannya, tidak terganggu. Yang kedua, eh, planet. Pada saat manajemen operasi produksi itu dikerjakan, diharapkan lingkungan itu bisa terjaga, pengelolaan limbahnya bisa dilakukan dengan baik, penggunaan bahan bakarnya juga penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, lalu kemudian ada keberlanjutan di sana. Yang ketiga adalah profit. Cakupan profit ini penting, tapi kemudian tidak mengabaikan atau mengorbankan dua aspek yang lain tadi, aspek people-nya dan aspek planetnya atau aspek masyarakat dan lingkungan. Lalu kemudian kenapa ini penting untuk Indonesia? Karena Indonesia ini rawan terhadap kerusakan lingkungan. Yang kedua juga produk-produk yang dihasilkan oleh eh, Indonesia apabila ingin dipasarkan di pasar-pasar besar seperti Eropa dan Amerika Serikat, itu mereka mempersyaratkan standar lingkungan yang cukup ketat sehingga sebuah proses produksi dari barang yang tidak mengedepankan keberlanjutan atau tidak mengedepankan ramah lingkungan itu akan cenderung ditolak dan tidak diterima di pasar-pasar Eropa dan pasar Amerika. Sehingga ini penting buat kita kalau barang-barang kita ingin diterima di pasar Eropa maka kita harus mengedepankan sustainability dalam manajemen operasi produksi kita. Apa itu forecasting? Jelaskan termasuk apa pentingnya dan bagaimana implementasinya dalam mengelola sebuah bisnis barang atau jasa.
forecasting adalah sebuah seni atau ilmu untuk memprediksi atau memperkirakan sesuatu di masa depan dengan berdasarkan pada data-data historis yang dikumpulkan dan kemudian diformulasi dengan bentuk matematis atau formula matematika sehingga eh, perusahaan bisa memperkirakan produksi, kapasitas produksi, dan bisa memperhitungkan pembiayaannya, bahkan kapasitas gudangnya, sehingga kemudian antara produk yang diproduksi dengan kapasitas yang dihasilkan dan kemudian permintaan di masa depan itu bisa diperhitungkan, dan ini dengan menggunakan data-data basis data historis kita yang setahun sebelumnya. Dalam praktek bisnis, misalnya dalam bisnis pengusahaan jasa perhotelan, dengan menggunakan forecasting, usaha ini bisa sangat terbantu. Jadi misalnya dalam waktu-waktu tertentu, musim-musim liburan, dengan menggunakan data pengalaman beberapa tahun sebelumnya atau pengalaman liburan-liburan sebelumnya, maka kita bisa memprediksi pada liburan tahun mendatang apa saja yang harus dipersiapkan, berapa kamar kapasitasnya, berapa pelayanan yang harus dipersiapkan, sehingga pembiayaannya juga apa yang harus dipersiapkan, sehingga kemudian prediksi pada saat liburan tahun mendatang dengan menggunakan data liburan tahun-tahun sebelumnya, itu bisa membantu kita dalam produksi pemasaran, produksi penanganan, dan bisnis perhotelan kita. Dan ini sangat membantu. Yang keempat, jelaskan terakhir yang kelima maaf, jelaskan tentang manajemen agregat sejauh yang saudara pahami. Manajemen agregat atau perencanaan agregat adalah sebuah upaya untuk mengalihkan kapasitas dan permintaan dalam jangka waktu menengah dengan tujuan untuk memenuhi prediksi permintaan dan memperkecil pembiayaan dalam rentang periode perencanaan itu. Demikian jawaban yang bisa kami berikan terkait dengan 5 pertanyaan yang eh, diberikan dalam soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasi S2 di STIA BP yang saat ini sedang kami jalani. Mohon maaf apabila dalam pemberian jawaban ini tidak sesuai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.